Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa dalam Bali Pos Talk, topik kita kembali ke hiruk pikuk kampanye pilkada. Kita ingin melihat sebenarnya apa sih yang terjadi pada kampanye pilkada di Bali, baik yang gubernur maupun bupati, wali kota. Ini kita sudah hampir beberapa minggu berlalu. Gimana gregetnya, gimana antusiasmenya. Coba kita ulas di segmen kita kali ini. Saya akan wawancarai akademisi FISIP Unwar, Bapak Hadi Pradjana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Win. Ketemu lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih sudah diundang lagi. Dan topik kita ya masih, karena ini agak ini ya tentang pilkada Bali, masa kampanye. Kalau Pak Hadi, ya melihatnya gimana Pak Hadi selama ini? Apakah sudah ada terasa gregetnya atau malah datar-datar aja tuh, atau seperti apa? Lihat kampanye pilkada kita. Ini tergantung konteks ya Pak Win ya. Kalau kita ngelihat secara riak-riaknya di masyarakat, memang kampanye pilkada Bali sejauh ini memang kita bisa lihat datar-datar aja. Tapi itu ada positifnya juga, berarti kondusif. Nggak ada lagi perpecahan atau polarisasi yang begitu dalam di masyarakat, baik itu untuk kursi gubernur maupun kursi bupati ataupun wali kota. Tapi yang menjadi riak itu justru di sosial media dibandingkan dengan di dunia nyata. Banyak sekali ada akun-akun atau beberapa akun yang terafiliasi ke politik tertentu, ketika memposting berita-berita politik itu menimbulkan perdebatan. Ada yang pro, misalnya kalau kita ngomongin gubernur, ada yang pro ke paslon Mulia Pas, ada yang pro-nya ke paslon Koster Giri. Namun perdebatannya masih di level yang perdebatan yang stabil-stabil aja. Jadi kalau kita lihat secara kondusivitas memang masih terjaga kondusifnya sekarang sampai sekarang ini, bahkan kita harapannya agar tetap kondusif seperti ini. Namun yang masih menjadi PR atau challenge itu adalah gimana agar kedua paslon ini, Mulia Pas ataupun Koster Giri maupun paslon-paslon yang ada di kabupaten kota, itu bisa lebih eksplosif lagi dalam bertarung. Karena kan ini tak terasa ya waktu ya, udah beberapa minggu berlalu. Kemudian kurang dari 2 bulan, 27 November kita udah hari H pencoblosan suara. Biasanya memang di minggu-minggu awal memang mencari angin dulu lah bahasanya. Kita cari dulu bagaimana dinamika di masyarakatnya, bagaimana respon masyarakat. Mungkin nanti 3 minggu atau 4 minggu menjelang penutupan kampanye, ketika kampanye berakhir, barulah tuh mulai ngegas-ngegasnya. Jadi masih main aman dulu nih di minggu-minggu ini. Ya. Tapi kalau realitanya kondisi Bali sampai saat ini relatif kondusif ya. Kondusif. Artinya tidak ada gesekan-gesekan yang bermuara pada benturan-benturan fisik ini. Ya, betul. Kita apresiasi ya. Ini harus kita apresiasi karena kalau kita bandingkan dengan pilkada beberapa tahun yang lalu misalnya, biasanya dari awal sudah lumayan tuh gininya, pertarungan yang terjadi di lapangan, terutama dipengaruhi oleh keberadaan atau persaingan antar ormas juga. Ada beberapa ormas di Bali kemudian memiliki afiliasi politik ke paslon tertentu. Semakinlah dipanaskan dengan isu-isu yang sengaja dibuat atau memang terjadi secara spontan, itu makinlah terjadi pergesekan. Kalau sekarang bisa kita lihat masalah keamanan terkait dengan pilkada di Bali masih sangat kondusif sekali. Sepertinya belum ada berita tentang bentrokan antar desa karena beda pilihan, itu belum ada sepertinya. Ada mayam aja gitu kali ya. Masih ada madam aja. Terutama gini juga Pak Win, kalau kita ngelihat misalnya pemasangan baliho-baliho yang ada di jalanan. Kalau kita mengacunya ke beberapa tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun lalu, pasti masih wajar sekali ketika satu desa atau satu daerah itu yang anggap dah kecenderungan politiknya itu ke partai A misalnya. Jadi baliho yang ada di desa itu baliho dari partai-partai A aja. Nggak akan bisa masuk tuh baliho-baliho dari partai B atau dari partai lawannya untuk masuk ke desa itu. Kalau sekarang kita lihat, sepertinya hampir semua desa itu pasti balance ya. Ada baliho tentang Giri Praste dan juga Koster Giri. Ya. Di sampingnya ada juga baliho tentang Mulia Pas atau Degajah. Ya, betul. Dan itu tidak menimbulkan gesekan. Itu yang harus kita apresiasi. Berarti di titik ini ada semacam pendewasaan politik dari masyarakat kita. Ada banyak faktornya, mungkin karena capek mungkin ya. Capek karena sudah ngos-ngosan kemarin ketika Pilpres gitu. Atau memang karena masyarakat mulai melihat bahwa
pilihan politik itu tidak harus dijadikan suatu hal yang sangat sangat emosional sekali. Berarti kita sudah mulai meningkat dari awalnya. Kebanyakan pemilih kita itu ya mungkin masih ke aspek psikologis atau sosiologis, sekarang mulai mengarah ke aspek rasional. Lebih rasional lagi dalam memilih pemimpin, gitu ya. Jadi ini hal yang positif lah katakan. Positif. Walaupun masa kampanye masih panjang, kita kan belum masuk ke masa kampanye di mana kampanye terbuka yang mengerahkan massa itu belum ya. Belum. Nanti mudah-mudahan ketika itu terjadi tetap juga situasinya kondusif gitu ya. Jika tapi yang kedewasaan bener, saya tertarik dengan kalau dulu orang pasang baliho di satu desa misalnya salah satu paslon, kalau yang lain nggak boleh masuk ya biasanya. Pasti benturan. Sekarang aman-aman aja. Ya. Kita bisa lihat di jalanan sendiri, di sampingnya kanannya ada koster kiri, di samping kirinya ada ada posternya Degajah. Ya. Nah itu masih fine-fine aja. Nggak masalah. Nggak ada yang dilubangin, dulu kan juga kadang-kadang ada yang jahil juga, kadang dirusakin. Sekarang masih aman-aman saja. Itu mudah-mudahan ini bagian dari kedewasaan. Betul. Nah kalau kita melangkah ke kampanye di media sosial. Betul. Apakah kemudian wacana-wacana yang dikembangkan masih hanya wacana-wacana yang katakanlah dangkal gitu ya, belum sampai mendalam ya, misalnya hanya ribut soal bandara atau hanya memamerkan keberhasilan, kemudian gimana Pak Adi melihatnya? Atau hanya kadang-kadang hanya salam-salaman saja gitu ya, datang kemana ya silaturahmi, salam-salaman gitu aja isinya, gimana nih? Ada beberapa catatan juga kalau bagi saya, baik bagi Mulia Pas ataupun bagi Koster Giri. Kalau kita melihat narasi kampanye pertama ya, narasi kampanye dari Koster Giri, kita melihat memang banyak yang ditonjolkan itu adalah tentang keberlanjutan. Misalnya seperti bagaimana Koster ketika melakukan penataan atau revitalisasi kawasan suci Pura Besakih, lalu beliau kemudian mengkampanyekan tentang Pura Besakih, itu akan lebih dioptimalkan lagi, itu akan lebih ditata secara lebih baik lagi. Artinya kan itu keberlanjutan dari program yang memang berhasil sebelumnya, yaitu penataan kawasan Besakih. Itu narasi keberlanjutan yang dibawa. Memang sebagai incumbent atau sebagai petahana, memang kita harus membawa narasi-narasi yang mengarah ke incumbent advantage. Bagaimana kita keuntungan-keuntungan dari apa yang kesuksesan kita di periode sebelumnya, itu memang kita harus bawa dan kita tingkatkan. Nah, kalau kita melihat narasi kampanye dari dari Mulia Pas, dari Degajah dan juga Agus Suratnyana, itu lebih banyak narasi-narasi tentang mendobrak sesuatu yang baru, sekaligus mengkritik dari apa yang nggak mampu dicapai oleh periode Koster sebelumnya. Misalnya baru-baru ini, sepertinya baru beberapa hari yang lalu, Koster Degajah mengunjungi komunitas pecinta bola. Kalau tidak salah yang ada di Buleleng, saya lupa di kabupaten mana. Jadi itu memperlihatkan bahwa Degajah ini memiliki dukungan dan juga sikap yang positif ke pecinta bola yang ada di Bali. Yang mana kita kaitkan ke fenomena politik dan bola sebelumnya, memang pencinta bola ini merasa ada beberapa sentimen negatif ke Koster. Meskipun itu udah mulai menurun, angka sentimen negatifnya udah mulai menurun, tapi Degajah mencoba untuk menjaga itu agar masyarakat ingat lagi nih, ada masalah terkait dengan tata kelola sepak bola yang ada di Bali. Itu yang mencoba digagas. Jadi saya rasa memang sangat wajar sekali ketika ada pertarungan antara incumbent dengan newcomer, anggap saja Degajah dan newcomer, itu pasti akan ada benturan antara keberlanjutan atau sebuah inovasi baru. Artinya kalau disilakan dalam pertandingan, ada yang bertahan, ada yang menyerang. Ada yang bertahan menyerang, ya. Yang petahana ini pasti dia bertahan gitu ya. Ini incumbent, yang newcomer ini pasti akan menyerang ya. Betul. Total football aja, akan total aja menyerang. Memang harus begitu yang dilakukan. Memang harus untuk melakukan suatu gebrakan, apalagi secara karir politik Degajah memang belum begitu lama bermain di perpolitikan di nasional ataupun di daerah dibandingkan dengan Koster dan juga Giri Prasta. Maka dari itu Degajah memang harus menggunakan strategi-strategi yang lebih agresif. Di sisi lain, Koster dengan incumbency advantage tadi, dia memiliki sebuah keuntungan di bidang mobilisasi massa yang begitu lebih mudah gitu ya. Jadi kader-kadernya yang turun ke setiap banjar, kemudian dimobilisasi untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi ke banjar-banjar tertentu, itu yang lebih banyak dilakukan oleh Koster. Sedangkan di Mulia Pas, ini yang belum banyak dilakukan. Bagaimana agar kader-kader dari koalisi Kim Plus itu bisa membantu dari unsur DPRD kabupaten atau provinsi, membantu untuk pemenangan dari Mulia Pas ini. Oke, kalau kita melihat lebih skup, ini kan pertama kalinya
tidak hanya di Bali, di seluruh Indonesia, kampanye ini Serentak. serentak. Gitu. Iya, iya. Apakah ini juga membuat masyarakat ini agak apa ya? Mungkin capek juga kayaknya. Gimana Pak? Semestinya kalau kita lihat secara konteks sosiologisnya, mungkin masyarakat akan lebih lega. Karena sekalian itu, capeknya sekalian. Coba bayangkan zaman dulu, misalnya sekarang kita milih gubernur, lalu satu tahun lagi atau beberapa bulan lagi kita milih bupati gitu. Pasti akan lebih melelahkan dari sisi masyarakatnya ataupun dari sisi penyelenggaranya juga. Jadi ada keuntungannya juga serentak ini sebenarnya secara ide memang bagus. Tapi yang menjadi tantangan adalah partai-partai besar tidak akan memiliki kesulitan dalam hal mobilisasi massa, logistik dan sebagainya. Namun partai-partai kecil yang baru melejit ini yang kesusahan. Dia harus membagi logistiknya, membagi SDM-nya, membagi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali PR-nya. Tapi apakah ini berpengaruh pada apa ya? Isu-isu esensi yang kemudian tidak ada gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa di media sosial terutama hanya gimmick-gimmick saja ya, hal-hal yang tidak esensi kemudian ditampilkan. Ya, pasti kalau dalam hal kampanye kita tidak selalu bicara tentang substansi. Kita pasti juga bicara sesuatu yang bersifat gimmick. Ya? Karena masyarakat akan lebih mudah melekat ingatannya ketika kampanye itu bersifat gimmick. Memang bukan ini yang disarankan, secara normatif memang tidak baik seperti ini, karena secara normatif memang masyarakat harus memilih berdasarkan rasionalnya. Tapi untuk menyasar masyarakat yang lebih banyak itu yang ada di daerah, itu memang harus menggunakan gimmick-gimmick tertentu. Agar mudah diingat. Makanya ini belajar dari Pilpres kemarin. Itu yang dilakukan oleh beberapa paslon juga. Dekajah misalnya mengeluarkan gimmick-gimmick seperti satu komando. Kemudian ada gimmicknya Dekajah tentang no drama gitu ya. Jadi kan itu gimmick yang mudah diingat dan masyarakat jadinya melekat. Koster juga melakukan gimmick-gimmick tertentu seperti misalnya salam satu jalur gitu misalnya. Atau gimmick-gimmick lain yang menjadi lebih mudah diingat oleh masyarakat. Itu penting, saya rasa gimmick itu penting untuk menjadi pintu masuk agar kita bisa diterima oleh publik apa yang kita bawa. Tapi setelah itu bagaimana agar gimmick itu tidak hanya sekedar menjadi gimmick saja, agar ada follow up-nya. Menyentuh esensi. Harus menyentuh esensi dan juga substansialnya. Mendewasakan berpolitik. Betul. Sudah rasional sekarang, tapi bagaimana mendewasakan agar ini betul, Amin. Agar tidak politik itu milih si A karena dia karena orang ini, dia karena orang ini, agar tidak hal-hal yang terkait dengan sosiologis saja. Kan kalau kita ngomongin misalnya teori pemilihan politik itu ya, bagaimana masyarakat bisa memilih paslon tertentu atau figur tertentu, itu kan ada banyak sekali teorinya, teori sosiologis, teori rational choice, ada teori bandwagon dan lain sebagainya. Yang paling bagus dalam iklim demokrasi memang rational choice. Masyarakat memilih berdasarkan rasionalitasnya, keperluannya. Misalnya mahasiswa memilih karena paslon ini lebih mengadopsi kebijakan-kebijakan pendidikan yang baik itu misalnya. Itu yang lebih bagus. Tapi untuk mencapai level masyarakat tingkat itu saya rasa butuh waktu. Dan kita semakin kesini sepertinya sudah mulai mengarah ke sana. Karena kalau saya lihat amati perdebatan yang ada di sosial media, itu kan berarti kebanyakan pemain sosial media itu generasi Z dan juga milenial ya Pak Win ya. Ketika misalnya ada paslon tertentu yang memberikan ide atau gagasan tertentu, ketika dianggap tidak masuk akal, masyarakat akan secara langsung bisa mengkritik. Berarti ada pendewasaan politik nih. Berarti masyarakat, terutama di generasi Z, itu tidak selalu diibaratkan sebagai generasi yang ikut-ikut aja. Atau kalau zaman dulu kita sering nyebutnya sebagai surya siu gitu ya. Sepertinya generasi surya siu di Bali mulai berkurang sepertinya. Sepertinya Gen Z ini memang karakternya suka menyampaikan ide, suka tidak terfilter dalam menyampaikan gagasan. Itu menjadi positif dalam politik karena terjadilah ruang-ruang perdebatan itu tadi. Oke, sebagai closing statement dari Pak Hadi, mungkin sekaligus juga ya semacam saran, advice lah kepada para pasangan calon baik gubernur maupun apa yang mesti mereka lakukan masa-masa kampanye ke depan ini sampai tanggal 23 November nanti masa penutupan kampanye. Silakan. Jadi ada beberapa catatan yang tadi saya sampaikan, yang kita diskusikan ya. Ada beberapa evaluasi dan juga kekurangan yang dilakukan oleh beberapa paslon ini. Misalnya secara umum saja, kalau Koster Giri, kita rasa memang untuk menjangkau pemilih-pemilih yang bersifat muda dan juga aktif di sosial media, itu yang kurang. Jadi gimmick-gimmick di sosial media kurang dibuat secara lebih kreatif dibandingkan dengan Mulia Pas, terutama di Gajah yang memang memanfaatkan sosial media sebelum dia terjun ke pilgub ini, sehingga dia lebih
tahu medan. Ini konten ini bagusnya gimana, konten ini bagusnya gimana. Itu yang menjadi catatan. Kemudian bagi Dekajah yang harus dikonsolidasikan lagi adalah bagaimana solidaritas yang terjadi di internal koalisi pendukung Dekajah ini. Karena kalau kita bandingkan dengan paslon Koster dan juga Giri, solidaritas dari kader-kader PDIP kita bisa akui itu memang sangat solid sekali di grassroots. Jadi menjangkau pemilih-pemilih yang bersifat akar rumput atau ada di Banjar gitu ya kalau kita di Bali, itu sangat kuat sekali. Bagaimana mengikat massa, bagaimana memobilisasi massa, bagaimana kemudian mempengaruhi massa secara langsung itu lebih kuat. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh pasangan Mulia Pas agar memang dalam kampanye di era digital sekarang ini Pak Win, kita harus selalu memperhatikan dua aspek tadi. Kampanye digital atau sosial media memang penting, tapi kampanye secara langsung yang door to door ke masyarakat itu tetap penting juga. Masyarakat akan tetap lebih melekat ikatannya ketika melihat si figur itu secara langsung. Jadi itu akan lebih cenderung untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Dan juga terkait dengan narasi kampanye, saya rasa antara Dekajah maupun antara Koster Giri, konsep dari narasi kampanyenya bisa kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Narasi tentang keberlanjutan dari Koster Giri, kemudian narasi tentang inovasi dari Dekajah, saya rasa itu tetap harus dipertahankan, bisa lebih agresif lagi. Tapi yang pasti yang harus kita syukuri dan juga apresiasi adalah bagaimana kondusivitas dari politik di Bali saat ini yang memang sangat-sangat kondusif kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kita harapkan kondusivitasnya akan sama seperti ini, namun agar nilai-nilai kritis dan esensial seperti tadi yang Pak Win bilang, itu akan tetap ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak Adi pertanyaan atas pencerahannya dan memberikan kita gambaran bagaimana evaluasi. Ini untuk sementara ya kampanye pilkada ini, mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama, dan saya sepakat agar bagaimana kemudian pilkada ini menjadi sarana kita berdemokrasi lebih dewasa lagi, lebih rasional lagi, dan tetap kondusif, aman, damai. Ya. Pilihannya kembali ke kita masing-masing, dan tantangan bagi pasangan calon untuk bagaimana berkampanye yang lebih inovatif lagi ke depan. Demikian Bali Pos Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.